Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Intermediate Accounting 1. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan penjelasan yang ada dalam video sebelumnya, masih terkait dengan property, plant, and equipment. Nah, untuk topik yang di sini, kita akan mulai dari yang namanya government grants atau hibah dari pemerintah. Nah, apa sih hibah dari pemerintah? Hibah dari pemerintah merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan adanya kejadian masa lalu atau masa depan yang berhubungan dengan aktivitas operasi dari perusahaan. Oke. Pada umumnya, jika perusahaan itu menerima hibah, maka seharusnya nilai perolehan dari aset tersebut adalah nol karena pemberian. Jadi perusahaan tidak mengeluarkan apapun. Namun jika diperlakukan seperti itu, maka hal tersebut tidak sesuai dengan realitas ekonomi dan adanya kenaikan dari aset yang bertambah. Oleh karena itu, perusahaan pada umumnya menggunakan fair value dari aset yang diberikan tersebut untuk menetapkan nilai dari pencatatan aset tersebut. Di dalam akuntansi terdapat dua pendekatan yang mencatat atau yang memperdebatkan terkait dengan hibah ini. Yang pertama adalah pendekatan equity atau ekuitas dan juga pendekatan income. Para pendukung pendekatan equity beranggapan bahwa pemberian atau penghargaan pemerintah ini harus dimasukkan ke dalam ekuitas karena jarang terdapat pembayaran kembali yang diharapkan oleh pemerintah. Sedangkan para pendukung pendekatan income atau laba rugi berpendapat bahwa pemerintah bukanlah shareholders dan kedepannya hibah ini harus dilekatkan dengan beban yang akan terjadi kemudian. Jadi seperti itu perdebatan di dalam akuntansi tetap ada. Nah, sekarang kita lihat di slide yang di depan. Contoh yang satu, mendapat grant atau mendapatkan hibah untuk peralatan lab. Itu perusahaannya adalah Spectrum AG. Dia menerima 500.000 sterling atau euro subsidi dari pemerintah untuk pembelian peralatan lab pada Januari tanggal 2 tahun 2009. Nah, lab ini sendiri cost-nya atau harga perolahannya sebesar 2 juta dan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan disusutkan atau didepresiasi menggunakan straight line basis atau garis lurus. Di sini IFRS memperbolehkan EG itu perusahaannya Spectrum EG ini untuk mencatat grant atau hibah ini dalam satu dari dua langkah yang ada atau dua cara yang ada. Yang pertama, credit deferred grant revenue. Jadi penghargaan ini akan dicatat sebagai pendapatan hibah yang ditahan untuk mensubsidi dan mengamortisasi ke deferred grant revenue selama 5 tahun periode manfaatnya. Yang kedua, jadi penghargaannya ini atau hibah atas equipment lab ini atau peralatan lab ini nantinya akan disubsidi dan depresiasi nilainya selama 5 tahun. Coba kita lihat cara yang pertama. Jadi, cara yang pertama, jika Spectrum memilih untuk mencatat sebagai deferred revenue, maka 500.000 ini harus diamortisasi selama 5 tahun menjadi income. Oke. Jadi yang pertama dia mencatat cash pada revenue atau cash pada deferred revenue. Lalu nanti setiap tahun akan disesuaikan
Jadi untuk tahun tersebut akan disesuaikan menjadi 100.000 per tahunnya. Nah, ini contohnya ada di ilustrasi 1017. Subsidi 500.000 dialokasikan kepada 3 hal. Yang pertama, non-current liabilities, current liabilities, dan grant revenue. Jadi yang 500.000 dialokasikan ke 3 akun ini. Kenapa? Yang pertama, untuk non-current liabilities, itu berarti untuk deferred grant revenue yang umurnya jauh lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau yang current liabilities untuk yang umurnya di dalam 1 tahun. Sedangkan untuk grant revenue, untuk hibah yang sudah terjadi di dalam tahun itu atau berarti dalam periode itu akan dicatat menjadi grant revenue sebesar 100.000. Oke. Selanjutnya kalau misalnya Spektrum memutuskan untuk memilih mengurangi cost dari equipment-nya. Jadi tadi cost equipment-nya adalah 2 juta. Lalu dikurangi dengan grant revenue-nya. Maka cost pemrolehannya adalah 1.500.000. Nah, 1.500.000 inilah nanti akan disusutkan selama 5 tahun. Berarti per tahunnya adalah 300.000. Ini seperti ini. Non-current asset equipment 1.500.000 disusutkan selama 5 tahun. Berarti per tahunnya akan didepresiasi sebesar 300.000. Lalu diakumulasi masuk ke sini. Lalu ada kasus lagi di mana pemerintah memberikan hibah karena adanya kerugian masa lalu. Jadi ada suatu armada pesawat yang dia mengalami kerugian operasional secara substansial lebih dari 5 tahun terakhir ini. Jadi selama 5 tahun berturut-turut dia mengalami kerugian. Nah, lalu City of Plainfield, di mana kota dari pesawat itu, tidak ingin kehilangan layanan dari pesawat tersebut dan setuju menyediakan dana cash atau hibah secara tunai sebesar 1 juta untuk agar pesawat atau maskapai tersebut dapat membayar hutang-hutangnya kepada kreditor sehingga nantinya dapat melanjutkan layanan atau servisnya di kota tersebut. Oke, karena dia mendapatkan uang, maka Flyway Airlines harus mencatat income tersebut di periode kas tersebut diterima. Jadi dia akan mencatat seperti ini. Kas sebesar 1 juta, lalu grant revenue, karena dia mendapatkan revenue dari hibah itu sebesar 1 juta. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, hibah untuk peminjaman atau pendanaan. Di sini Flyway City of Puerto Aloha, dia mendorong the high-tech firm atau dia mendorong sebuah perusahaan yang high-tech yaitu Tech Smart untuk memindahkan pabriknya ke kota Puerto Aloha. Nah, kota tersebut setuju bahwa dia akan menyediakan pinjaman dengan bunga 0 sebesar 10 juta dolar dengan masa pembayaran selama 10 tahun. Dan Aloha atau Tech Smart ini diharuskan mempekerjakan paling tidak 50% dari tenaga kerjanya berasal dari masyarakat di kota Puerto Aloha untuk 10 tahun ke depan. Oke. Lalu
bunga incremental dari Techmart sebesar 9%. Nah, lalu kita hitung berapa present value dari pinjaman yang 10 juta itu. Berarti 10 juta dikali dengan rumusnya itu ketemu present angkanya adalah 0,64993. Maka ketemu berapa present value-nya, PV-nya atau nilai sekarang dari pinjamannya itu sebesar 6.499.300 dolar. Nah, sekarang kita harus mencatat seperti ini. Berarti kita menerima kas sesuai dengan PV-nya sebesar 6.499.300. Lalu kita menerima notes payable atau utang Basel sebesar sama 6.499.300. Nah, lalu di sini perusahaan juga mencatat adanya pendapatan atau deferred revenue. Kalau menggunakan pendekatan deferred revenue, maka dia akan mencatat hibah tersebut jadi cash sebesar 3.500.700 dari 10 juta dikurangi 6.499.300 ketemu cashnya 3.500.700 dan deferred grand revenue sebesar 3.500.700. Nantinya setiap tahun dia harus membayar bunga sebesar 584.937 dari 9% dikali 6,499.300 untuk tahun pertama. Setelah itu nanti deferred grand revenue akan berkurang sebesar 584.937 dan akan beralih ke grand revenue-nya yang naik ke 584.937. Sekarang cost subsequent to acquisition. Jadi selain kita cost muncul pada saat kita pembelian, ternyata cost juga muncul setelah adanya pembelian. Nah, cost yang muncul setelah pembelian ini umumnya seperti kayak perbaikan, lalu aktivitas-aktivitas lain yang diperlukan oleh perusahaan untuk menambahkan atau meningkatkan masa manfaat dari aset tersebut, kuantitas dari produksi yang dihasilkan, dan kualitas dari produksi atau produk barang yang diproduksi. Oke. Cost subsequent to acquisition atau cost yang muncul setelah pemerolehan akan diakui sebagai aset as an asset ketika cost tersebut dapat diukur secara handal dan hal ini kemungkinan bahwa perusahaan dapat memperoleh future economic benefits dari hal tersebut. Jadi maksudnya future economic benefit itu yang tadi ada peningkatan masa manfaat, ada peningkatan kuantitas dan dari produksinya, ada peningkatan kualitas dari barang yang diproduksi. Nah, tipe-tipenya ada 4 tipe. Yang pertama, addition. Addition itu berarti penambahan. Di sini dia meningkatkan atau menambah aset baru. Lalu yang kedua, improvement and replacement. Improvement and replacement itu sama-sama penggantian. Cuman yang berbeda ialah jika improvement, aset tersebut akan diganti dengan aset yang lebih baik. Contohnya, di rumah atau di pabrik ada lantai kayu di kantor. Nah, lantai kayunya ini itu sudah dimakan rayap, sehingga berbahaya juga bagi konstruksi. Nah,
Lalu oleh pemilik pabrik, pemilik perusahaan diganti menggunakan konkrit atau cor, sehingga menggunakan semen sehingga lebih kuat. Nah, itu yang disebutkan dengan improvement. Jadi aset tersebut diganti dengan aset yang lebih baik. Nah, lalu kalau replacement, aset tersebut diganti dengan aset yang sama. Jadi kalau tadi misalnya contohnya dia lantai kayu diganti dengan lantai kayu yang baru, itu yang di replacement, penggantian. Nah, sekarang apakah improvement ini harus dikapitalisasi atau tidak? Ada syaratnya. Jika pengeluaran tersebut memberikan atau dapat meningkatkan layanan aset, maka perusahaan harus mengkapitalisasi pengeluaran tersebut. Jadi jika kita mengeluarkan uang untuk melakukan improvement atau replacement dan itu memberikan peningkatan layanan dari aset itu, maka kita harus mengkapitalisasinya. Lalu yang ketiga, rearrangement and reorganization. Rearrangement and reorganization pada umumnya seperti kita ingin menata kembali mesin pabrik kita, memindahkan dari satu mesin aset dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, proses rearrangement and reorganization ini itu tidak boleh dikapitalisasi, jadi harus dibebankan, lalu di-expense-kan. Lalu yang terakhir adalah repairs. Nah, repairs adalah pengeluaran yang digunakan untuk menjaga agar aset itu atau aset tersebut berada dalam kondisi siap untuk dioperasikan. Okay. Di dalam repair ada dua jenis perbaikan. Atau yang pertama, perbaikan biasa atau ordinary repair, dan major repair atau perbaikan mayor atau besar. Nah, untuk perbaikan ordinary, itu pada umumnya perbaikan ordinary adalah untuk menjaga agar aset tersebut bisa dioperasikan. Contohnya, penggantian oli, lalu tune up mesin, lalu dicuci mesinnya biar bisa digunakan. Nah, jika itu ordinary expense, ordinary repair, maka harus dibebankan ke dalam operating expense. Nah, jika mayor repair adalah perbaikan yang digunakan untuk membuat masa manfaat aset tersebut bertambah. Jadi kalau misal contohnya penggantian mesin sepeda motor atau mobil kalian, mesinnya harus overhaul atau turun mesin, kan mesinnya diganti. Nah, itu akan membuat masa manfaat dari aset tersebut bertambah lebih panjang. Nah, pengeluaran yang dikeluarkan untuk perbaikan mayor itu bisa dikapitalisasi. Sekarang ini contohnya. Oke, yang pertama, rearrange dia akan di-expense-kan. Lalu kalau P itu additional building akan dikapitalisasi, dia menambahkan aset buildingnya. Yang C, tune up dan ganti oli dibebankan. Penggantian lantai kayu dengan lantai konkrit atau lantai semen atau cor dikapitalisasi. Lalu pembayaran untuk overhaul pada truk dikapitalisasi. Oke, sekarang bagaimana jika kondisinya adalah aset tersebut sudah habis masa manfaatnya atau sudah tidak digunakan lagi atau akan dihapus? Nah, pada umumnya ada 4 kondisi di mana aset tersebut akan dihapus. Yang pertama, karena dijual. Yang kedua, karena ditukar. Yang ketiga, adanya involuntary conversion atau penggantian atau penghapusan secara
tidak sukarela. Lalu yang terakhir adalah pembiaran atau abandon. Nah, jadi selama penghapusan ini, depresiasi itu harus dihitung sampai dengan tanggal disposisi atau penghapusan. Kita lihat contohnya di sini. Barrett Group mencatat adanya depresiasi untuk mesin yang harga perolehnya adalah 18 juta. 18.000 untuk 9 tahun manfaatnya dengan rate penyusutan masing-masing per tahun adalah 1.200. Dan jika di sini perusahaan itu ingin menjual mesinnya pada pertengahan tahun ke-10, maka mesin tersebut akan dihargai dengan 7.000. Oke. Dihargai sebesar 7.000. Nah, disinilah Barrett akan mencatat depresiasi ke tanggal penjualannya. Yang pertama, depresiasi expense-nya jadi 1.200 per tahun. Karena ini setengah tahun ke-10, maka dia akan mencatat sebesar 600. Oke. Akumulatif depresiasinya juga dicatat terlebih dahulu sebesar 600. Nah, lalu ini adalah tanggal pada saat aset tersebut dijual. Pertama, dia memperoleh cash sebesar 7.000. Lalu dia menghapuskan, kalau ini kan dicatat dulu, setelah dicatat baru dihapuskan sebesar 11.400. Lalu mesinnya juga dihapus sebesar 18.000. Maka dia akan memperoleh gain atau keuntungan dari penghapusan aset tersebut sebesar 400. Nah, 11.400 ini dari mana? Karena mesin ini sudah jalan 9 tahun, jadi 9 kali 1.200 ditambah 600 yang untuk setengah tahun tersebut. Sekarang involuntary conversion. Nah, involuntary conversion atau perubahan secara tidak sukarela. Beberapa. Jadi involuntary conversion itu adalah penghentian dari aset-aset yang dikarenakan adanya bencana alam, kebanjiran, lalu adanya penghukuman yang diberikan oleh pemerintah atau ada pencurian. Nah, jadi dia harus dipaksa dihentikan. Lalu umumnya jika ada kasus seperti ini, perusahaan akan mencatat perbedaan di antara amount recovered. Amount recovered ini bahasanya nilai yang diberikan karena ganti rugi, baik itu dari pemerintah maupun dari asuransi, recovery asuransi jika ada, dan nilai aset di nilai buku aset tersebut sebagai gain or loss. Jadi mereka mencatat yang pertama dibandingkan antara amount recovery-nya sebesar berapa, lalu dibandingkan dengan nilai buku dari aset tersebut. Nah, jadi nantinya gain or loss ini akan diperlakukan sama seperti disposisi, tipe-tipe disposisi yang lain. Kita lihat. Di sini Camel Transport harus menjual pabriknya yang berlokasi di jalan yang nantinya akan dibuat sebagai interstate highway atau di daerah yang nantinya akan dibuat sebagai jalan tol oleh pemerintah. Nah, di sini Camel menerima 500.000 sebagai ganti rugi dari penjualan atau ganti rugi dari pemerintah untuk merelokasi
pabriknya. Nah, sedangkan dari aset tersebut atau tanah tersebut, book value-nya adalah 150.000 untuk tanah tersebut, dan book value untuk bangunannya adalah 100.000. Nah, 100.000 ini dapat dari mana? Kos pemerolehan yang di awal sebesar 300.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang terjadi selama setiap tahun itu sebesar 200.000. Maka jurnal entry-nya yang pertama adalah cash yang diterima dari pemerintah sebesar 500.000. Lalu akumulasi penyusutan, kita hapuskan dulu akumulasi penyusutan bangunannya sebesar 200.000. Lalu kita hapus bangunannya sebesar 300.000. Lalu kita hapus lagi tanahnya sebesar 150.000. Nah, terakhir adalah kita mengakui adanya keuntungan atas penghapusan aset tetap tersebut. Oke, sekian penjelasan terkait dengan PPE hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.